Awal bulan Agustus nampaknya menjadi titik yang lumayan serius bagi sebagian besar punggawa Garuda di klubnya masing-masing. Bukan hanya sekedar gajian masuk, namun kesempatan benar-benar makin terbuka lebar karena musim baru akan segera berlangsung. Tim-tim Eropa mulai ngebut mencari pemain anyar, menjajal kualitasnya hingga memberikan kesempatan kepada pemain muda yang telah lama duduk di bangku cadangan. Seperti Justin Hubner yang langsung mendapatkan kesempatan debut sebagai starter pada laga pramusim. Atau Emiliano Jonathans, sang pemain yang dirumorkan bakal segera menjadi WNI, mulai mendapatkan kesempatan lebih bersama FC Utrecht. Begitupun dengan transfer beberapa pemain timnas Indonesia di Eropa, akhirnya untuk pertama kali mendapatkan tawaran resmi. So inilah berbagai cerita pemain Indonesia hingga pemain keturunan yang mulai tancap gas di awal bulan Agustus ini. Musim baru 2025-2026 rata-rata akan dimulai pada pertengahan hingga akhir bulan Agustus ini. Maka jangan heran ketika klub mulai memberikan tawaran kepada pemain yang ingin pindah atau mulai agresif menjajal pemain baru yang mereka miliki di pertandingan pramusim. Semua dilakukan sebagai persiapan matang menjelang dimulainya kompetisi liga-liga di Eropa maupun di Asia. Saat ini para punggawa Garuda sendiri hampir semuanya telah mendapatkan klubnya masing-masing. Hanya Tom Haye yang masih belum menentukan nasib masa depan karirnya. Dan di antara semua nama yang mencuri perhatian pada awal bulan ini, satu yang paling bikin publik sepak bola Indonesia gak bisa diem adalah Justin Hubner. Gak ada yang lebih membanggakan selain melihat bendera merah putih terselip di balik nama belakang seorang pemain yang tampil di Eropa, apalagi di kasta tertinggi. Justin Quincy Hubner, bek keras keturunan Indonesia Belanda, resmi menjalani debut perdananya bersama klub barunya Fortuna Sittard. Dan yang bikin semakin meledak, lawan perdananya adalah klub kuat Bundesliga, Bayer Leverkusen. Pertandingan ini memang hanya laga uji coba. Tapi atmosfernya jauh dari kata santai. Bahkan di laga ini El Preman langsung digeber sebagai starter. Main sejak menit awal pakai nomor punggung 47. Hubner tampil selama 64 menit sebelum akhirnya diganti oleh Luka Tunčič. Dan meskipun Fortuna kalah 1-2, penampilan Hubner tetap mencuri sorotan. Bukan karena gol, tapi karena cara bertahannya, keras, tanpa kompromi, dan ya, kadang terlalu berani. Ia sempat membuat salah satu pemain Leverkusen jatuh tersungkur usai duel udara, mengundang sorakan dari fans tuan rumah. Beberapa kali ia juga menunjukkan kemampuan passing dari belakang yang menjanjikan. Satu momen yang hampir jadi highlight, saat ia melepaskan umpan terobosan akurat ke striker dan nyaris jadi assist. Kalau saja tandukan si penyerang gak tepat ke pelukan kiper lawan. Namun sayangnya, debut tetaplah debut, ada yang manis, ada juga yang bikin pahit. Dalam dua momen krusial Hubner gagal tampil sempurna. Gol pertama terjadi karena ia kalah duel udara dari Kwanzaa. Gol kedua, ia kedapatan terlalu maju, out of position, dan membuat backline bocor. Wajar ini baru laga pertama, tapi setidaknya satu hal udah jelas. Fortuna Sittard tahu potensi besar yang ada pada anak muda ini. Tapi lihatlah bagaimana keagresifan seorang preman yang tidak pernah luntur. Tapi bukan cuma di lapangan tempat sorotan mengarah. Tribun penonton justru lebih heboh. Sosok sang kakak, Danny Hubner, sempat melakukan live streaming dari tribun, memperlihatkan momen langka nan manis. Keluarga lengkap Justin Hubner hadir langsung menonton debutnya. Ada sang ibu, sang ayah, bahkan sang kekasih, selebgram terkenal asal Indonesia, Jennifer Koppen. Ya, Jennifer yang dikenal luas di kalangan Gen Z tanah air karena pesona dan eksistensinya di media sosial. Ternyata hadir langsung mendukung sang kekasih. Dan seperti biasa, netizen pun geger. Dari komentar, benar-benar power couple Indonesia Belanda. Sampai Hubner di lapangan preman, di luar lapangan romantis banget. Semuanya jadi trending. Analisis netral yang menyebut kehadiran keluarga adalah simbol kepercayaan diri dan dukungan mental bagi Justin. Debut pertama yang penuh tekanan jadi lebih ringan karena orang-orang tersayang hadir langsung menyaksikan.
Dan ini bukan sekedar cerita, tapi sebuah penanda bahwa kini Justin bukan lagi pemain Akademi Wolf yang numpang latihan, tapi pemain utama di Liga Belanda yang punya masa depan cerah. Sementara itu, di bagian lainnya dari Belanda, satu nama mulai bersinar terang, Miliano Jonathans, winger muda berdarah Depok yang kini jadi tumpuan FC Utrecht. Dalam laga penting babak kualifikasi Liga Eropa melawan FC Sheriff dari Moldova, Jonathans dipercaya sebagai starter. Main di sektor kanan, ia tampil cepat, lincah, dan agresif. Meskipun belum mencetak gol, kontribusinya tetap terasa. Skor akhir, Utrecht menang 4-1, tapi yang paling penting, Jonathans mulai dipercaya tampil di laga krusial. Bukan sekedar uji coba. Menurut rating dari FotMob, performanya juga hijau, artinya bukan cuma fans yang terkesan tapi juga para analis statistik. Dan ini membuka peluang lebih luas, bukan cuma untuk karir klubnya, tapi juga potensi masuk ke timnas Indonesia. Apalagi proses naturalisasi Jonathans disebut akan segera dijalankan. Jika rampung sebelum Oktober, besar kemungkinan ia akan ikut membela Garuda di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kondisi lini depan yang masih pincang karena cedera Oli Rummenigge, kehadiran Jonathans bisa jadi solusi nyata. Dan kalau dua nama di atas sedang unjuk gigi di Belanda, maka Rafael Strijk memilih untuk pulang kampung secara harfiah. Pemain muda ex-Ado Den Haag tersebut resmi memperkuat Dewa United dan sudah menjalani debut dalam laga uji coba melawan Sriwijaya FC. Dewa United menutup agenda pemusatan latihan di Bogor dengan hasil manis dalam laga uji coba melawan Sriwijaya FC. Klub berjuluk Banten Warriors berhasil menang telak dengan skor 4-0. Laga ini menjadi momen spesial, bukan hanya karena kemenangan besar, tapi juga karena ketiga gol dicetak oleh pilar timnas Indonesia yang kini membela Dewa United. Gol pertama dicetak oleh Stefano Lillipali yang memanfaatkan kemelut di depan gawang lawan. Tak lama kemudian, Egy Maulana Fikri sukses menjalankan tugas sebagai algojo penalti dan menggandakan keunggulan. Dan Septian Bagaskara kemudian menutup pesta gol dengan mencetak 2 gol lewat sundulan tajam, membuktikan daya gedor lini depan Dewa United semakin solid. Meskipun belum mencetak gol atau assist, Strijk masih menunjukkan kemampuan adaptasi tinggi. Dalam sesi wawancara, Strijk mengaku senang dengan atmosfer tim. Ia menyebut bahwa pemusatan latihan selama 5 hari di Bogor membuat hubungan antar pemain lebih solid. Menurut saya, pemusatan latihan ini berjalan sangat bagus. Dalam seminggu terakhir, kami banyak melakukan aktivitas yang bikin tim makin solid, bukan cuma di lapangan, tapi juga sebagai keluarga, ujar Rafael saat ditemui di Dewa United Training Ground. Ya, Strijk memang butuh waktu. Adaptasi dari kultur sepak bola Belanda ke Liga 1 Indonesia bukan perkara sehari 2 hari, tapi dengan mentalitas terbuka, bukan tidak mungkin Strijk akan jadi bintang lokal berikutnya. Selain laga pramusim, ada saga transfer yang masih belum selesai. Kepindahan Mace Hilkers masih menjadi misteri. Namun sesuai janji pada bulan lalu, Mace akhirnya mendapatkan tawaran resmi pada tanggal 1 Agustus. Drama juga terjadi di meja negosiasi. Mace Hilkers, bek tengah FC Twente yang digadang-gadang bakal cabut musim panas ini, akhirnya menerima tawaran resmi pertama. Tapi sayangnya, bukan dari klub incarannya. Menurut laporan media Belanda dan jurnalis TIS Halema, sebuah klub sudah melakukan kontak dengan agen Hilkers dan FC Twente. Tapi setelah diskusi panjang, tawaran tersebut tidak menarik perhatian Mace. Masalahnya, Hilkers sudah menyampaikan keinginannya sejak lama. Ia ingin main di luar Belanda. Sayangnya, tawaran ini berasal dari klub lokal dan bukan yang membuka pintu internasional. Lebih dari itu, posisi Hilkers di FC Twente juga makin terjepit. Dari 6 bek tengah yang tersedia, pelatih Joseph Oosting mulai merotasi skuad dan mempertimbangkan melepas beberapa nama. Artinya, jika tidak segera pindah, Hilkers terancam tidak jadi pilihan utama. Saat ini, saga transfer Hilkers masih menggantung, tapi publik sudah tahu ia ingin petualangan baru.
Sementara kalau Hilkers terjebak karena klub yang nggak cocok, Jesus justru jadi korban label harga. Bek andalan Venezia ini dilaporkan diminati Genoa, Sassuolo, dan Udinese. Tapi tidak satupun dari klub-klub tersebut sanggup memenuhi bandrol 10 juta euro yang diminta klubnya. Konon Genoa baru sanggup menawar setengahnya. Wajar sih karena Ises memang baru bersinar sejak paruh kedua musim lalu. Tapi bagi Venezia mereka tidak mau rugi. Akibatnya, proses transfer jalan di tempat. Tapi bukan berarti Jesus akan tetap di kota pelabuhan lama. Rumor menyebut ada klub dari Belgia dan bahkan dari Ligue 1 Prancis yang mulai mengamati. Pada intinya, awal bulan Agustus ini bukan sekedar simbol pergantian kalender atau tanggal gajian para pemain, melainkan momentum nyata bahwa era baru sepak bola Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, mulai menunjukkan geliatnya. Dari debut penuh tekanan Justin Hubner yang disaksikan langsung oleh orang-orang tersayang, hingga Emiliano Jonathan yang pelan-pelan jadi andalan FC Utrecht di level Eropa. Semua jadi bukti bahwa darah Garuda kini tidak lagi cuma jadi pelengkap di buku statistik, tapi benar-benar diperhitungkan dalam kompetisi sesungguhnya. Belum lagi saga transfer Hilkers dan Jesus yang semakin mempertegas bahwa pemain keturunan Indonesia kini bukan hanya sekedar cari klub, tapi juga menimbang masa depan, ambisi, dan panggung yang bisa menuntut mereka ke level lebih tinggi, termasuk memperkuat Garuda di babak akhir kualifikasi Piala Dunia. Sementara Rafael Struijk meskipun memilih pulang ke Liga 1, menunjukkan bahwa pilihan kembali ke rumah bukan berarti langkah mundur. Justru bisa jadi pondasi untuk bangun dari dekat, bersama masyarakat, bersama atmosfer lokal, dan membawa pengaruh besar dari dalam negeri sendiri. Awal bulan ini para pemain memang belum memenangkan trofi. Belum semua mencetak gol, bahkan belum semua pasti pindah klub. Tapi satu hal yang pasti, mereka semua sedang ngegas, dan selama ada semangat itu, Garuda tidak akan pernah berhenti terbang. Salam Garuda!